kita waktu ditinggal oleh dua partai yang mencalonkan capres dan cawapres di Koalisi Perubahan itu memang sempat drop, sempat 3-4%. Jadi kita cepat banting setir ke Koalisi Indonesia Maju dan kita selamat 7,3%. Jadi memang di beberapa survei kita hampir saja hancur lebur. Dan hancur leburnya bukan hanya pada waktu itu, tapi juga sekarang kan hancur lebur nih. Partainya jalan kemana, kemudian pendukungnya jalan kemana, capresnya jalan kemana. Jadi nggak kompak. Yang nggak kompak itu yang namanya hancur lebur. Terjadi di Koalisi Perubahan. Jadi ini disampaikan oleh AHY kemarin sebagai introspeksi lah, introspeksi bersama, bukan maksud mendiskreditkan bahwa kalau kita tetap pada Koalisi Perubahan pada waktu itu hanya menjadi pendukung dan kalah ya hancur lebur gitu. Oh nanti di Kongres ada restrukturisasi karena struktur organisasi harus adaptif ya, harus ikut perkembangan zaman. Memang di 2024 ini pemilunya luar biasa, di mana tingkat vote buying-nya cukup tinggi ya. Vote buying-nya cukup tinggi. Di mana-mana saya mendapat laporan bahwa namanya jual beli suara itu untuk pileg ya, itu terjadi dan money politik-nya cukup besar. Ini jadi perhatian kita semua partai untuk bisa mengatasinya ke depan. Karena kalau demikian terus pemilunya nanti yang punya uang aja yang menang. Kan kasihan orang-orang yang potensial. Ya ini sedang kita rumuskan. Karena kalau kita punya kesimpulan untuk menghentikan vote buying ini masyarakatnya sejahtera dulu. Ini mungkin ada masalah juga di masyarakat yang tingkat kesejahteraan atau tingkat daya belinya juga mungkin menurun ya. Banyak faktor, jadi itu yang mungkin membuat vote buying itu jadi banyak sekali, jadi tinggi nilainya. Tapi kita tidak menyalahkan rakyat ini, tidak menyalahkan rakyat. Mungkin ada persoalan di rakyat sehingga tingkat vote buying jadi cukup tinggi. Nah, ya nanti kita lihat ya, karena kita belum hasil se-Indonesia ini belum tahu. Karena saya dengar juga memang banyak tokoh-tokoh kuat, tokoh-tokoh yang punya kredibilitas juga tidak duduk lagi di DPR. Jadi banyak keluarga bupati, keluarga wali kota, anak-anak muda yang uangnya banyak yang bisa duduk. Kita nggak tahu kualitas dewan ke depan, kita nggak begitu mengerti. Jadi kita harus pelajari dulu. Kalau itu yang terjadi, ya ini kan satu persoalan lagi. Tapi kita tidak akan mengusulkan sistem tertutup. Kita tetap terbuka karena melibatkan rakyat. Oke?